kiri dan kanan itu dia bergeser semuanya, udah dia tenang aja. Kecuali ada yang nakal, pegawai hotel. Saya nggak punya gudang. Kalau bilang bapak ibu nggak punya gudang, bapak dan ibu bukan guru PJK yang baik. Permainan tradisional unsur budaya bangsa. Karena budaya itu kan lahir hasil cipta rasa karsa kita semua. Artinya kenapa? Daling seserenan kayu pelongohan kusida belum waih penirinan nemu jadi liman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat hidup sehingga kita dapat berkumpul di aula dinas Kabupaten Bandar Mulia. Kemudian tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan
kepada junjungan kita Nabi Isa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah manusia yang dulu jahiliyah menjadi manusia yang Islamnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, Bapak Syukur SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber diseminasi, Bapak Prof. Dr. Firman Syahris MPD, Ibu Prof. Dr. Widya Stuti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعمة ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزم. Kegiatan diseminasi permainan tradisional Aceh untuk guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK di Kabupaten Bener tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya penyerahan cenderamata dan sertifikat kepada ketiga narasumber. Cuman saya di sini basic saya bukan olahraga, tapi basic saya adalah matematika. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari Dinas Kabupaten Bener Meriah dan dari panitia. Saya merupakan salah satu duta rumah belajar dari Kementerian Republik Indonesia yang mewakili Bener Meriah selama 2 tahun berturut-turut berkat pimpinan dan arahan dari Bapak Kepala Dinas Bapak Syukur. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang kalimat. Tadi Bapak Profesor telah membuka sedikit kurikulum vitae yang sudah dijelaskan. Cuma saya di sini menambahkan sedikit, Prof. Ada yang tertinggal. Bapak Profesor ini merupakan karirnya dari jenjang guru SMA, dimulai dari guru SMA sampai dengan dosen dan menjadi seorang profesor yang sangat membanggakan. Ini merupakan motivasi kita bahwa kita guru ini ada kesempatan untuk bisa menjadi seperti Profesor Firmansyah, Bapak Firmansyah, sehingga kita bisa mencapai level yang paling tinggi adalah level profesor. Kemudian golongan beliau juga sudah golongan paling tinggi, guru besar sampai dengan 4E. Itu merupakan sebuah golongan yang paling tertinggi di ASN. Itu level paling tinggi. Biasanya kalau kita guru sampai mentok 4A. Nah, itu mengaku 4A sama 4B. Dari sekarang ini merupakan ilmu pengetahuan yang dikasih oleh profesor dan ingin dia selain terjadi, maka jadikan itu sebagai motivasi bahwa kita pasti bisa. Selanjutnya adalah penghargaan yang pernah Bapak Profesor dapatkan. Ya, yang pertama dosen teladan Fakultas Satya Lencana mengajar 30 tahun, insya Allah. Karena ada sebelum. Seharusnya udah dapat, cuman nggak lulus aja. Oh, sudah dapat. Maaf Profesor, karena di sini tidak ditulis. Karena kalau saya nggak mau ngurus. Saya udah mengabdi 40 tahun lebih, masa ngurus-ngurus enggak. Iya, Bro. Baik Bapak Ibu, ini
sebuah penghargaan, dan ini bukan hanya untuk seorang profesor, tapi untuk guru dari tingkat SD, SMP, dan SMA kita bisa mendapatkan saja rencana mengajar 10 tahun, 20 tahun. Dengan catatan kita harus di profesor katakan harus kita urus. Kalau di kabupaten silakan hubungi di bagian DKPP. Di akhir tahun selalu dibuka itu sampai dengan bulan Desember, karena pengajuan di bulan Januari. Itu hanya sekedar masa dan gaya itu kenapa? Ketika dia menekan bola dengan power tertentu, maka berapa besar bola itu dapat tekanan dari tangannya. Nah, ketika mendapat tekanan itu, kalau dia terlampau kuat, terjadi bolanya mantulnya lebih tinggi, besar baru ya. Padahal itu ada ratusan itu potensi A. Nah, ini yang kita harus pahami. Satu, kalau kita lihat dari tematik ya, setelah dia lakukan gerakannya, dia kan masih belum fokus belum, masih berantakan. Apalagi Bapak Ibu guru mulai memfungsikan otak kiri dan otak kanan. Selama ini kita banyak dosa sama anak murid. Dia tidak boleh. Jadi niatnya salah saya ke Duren. Tapi saya akan berbuat sesuatu untuk teman-teman ya. Nah, akhirnya betul aja begitu sampai turun dari bandara kan. Udah stop. Kenapa? Ada Duren. Stop dulu di Duren dulu, makan Duren dulu. Stop, nanti banyak di sana. Enggak, yang saya ada dulu saya bilang. Kalau ntar jalan kan kita nggak tahu kalau hujan segala macam kita dapat. Yang ada dulu makan Duren ya. Yang dulu kalian ke mana sih Duren? Di Manggaja. Bukan di Biren. Akhirnya kan ke Biren saya ngasih materi untuk teman-teman guru-guru PAUD. Wah, itu antusiasnya luar biasa. Atau karena saya ngasihnya gayanya berantakan, saya nggak tahu ya. Tapi dia senang tuh. Ada 207 orang, ibu-ibu dan bapak-bapak itu badan PAUD. Wah, senang sekali. Ya saya bilang, Prof, kita besok harus berangkat ke mana? Kita makan ke gajah-gajah. 5 gajah. Aduh, alhamdulillah ibu ya. Di SD saya ibu ya. Luar biasa. Iya itu terus apa lagi? Wah betul aja kemarin saya ke sana ya. Udah sampai di Manggaja ya. Berhenti. Harus saya 4-6 gitu ya, menghindari. Tapi kan naik. Kalau itu sudah menjadi rutinitas, alhamdulillah. Dulu saya tuh kalau saya kan ketua iptek di KONI ya. Jadi anak buah saya ada 46 itu ada dokter segala macam. Jadi kalau saya tanya udah pasti 150. Nah, 110, 150, 160 lama-lama ada apa dalam organ tubuh saya yang salah gitu. Ternyata usia saya kan masih muda lah ibu-ibu ya. Saya masih muda ibu. Akhirnya, maaf ya. Ya. Nah, ini kan. Wah, dia juga susah. Enggak apa-apa. Nah, terus kita rubah ya. Udah lihat berdiri, boleh berdiri. Boleh berdiri lihat ya. Jadi, setelah itu yang kita lakukan, kita kan baca doa nih. Nah, ini masih dalam fase perkembangan gerak ya pokoknya. Nah, ada kan? Ya, saya. Nah, terus dirubah. Nah, berubahnya dari posisi gini, ya. Kan kita gini, ya. Nah, kita rubah dari posisi gini. Ibu-ibu juga boleh lihat. Terus kita jadikan ini, usahakan badan tubuh kita turun pelan-pelan ke lantai, ya. Jadi kita nah, kayak gitu ya, nah gitu ya. Luruskan. Dan pasang. Nah ini kan lurus semuanya ya. Ini adalah salah satu untuk merangsang sisi saraf dari sumber otak melalui vertebrae, melalui kaki sampai jari. Ya. Jadi itu satu rangkaian gerak dalam movement itu, ya, untuk sistem saraf neuron. Karena saraf itu kan banyak sekali. Nah, itu kalau kita hidupkan di situ, itu akan membantu kita untuk menghilangkan apa? Kolesterol, asam urat, diabetes. Ya bisa lah 3 menit, 5 menit, 7 menit, maksimal 10 menit udah cukup. Kalau enggak 3 menit cukup. Itu saya
profesor. Nah setelah saya buat Scopus, kesininya ternyata tidak sesulit apa yang prediksi. Jadi ibu-ibu juga tidak sesulit apa yang ibu pikirkan kalau ibu mengirim jurnal. Tidak. Ya, kalau ibu mau naik pangkat kan masalahnya di jurnal ya. Dia udah mudah. Kalau tauqiatnya mudah sekali aja membentuk, tapi itu jangan nyerah. Terus nanti ternyata gampang. Sangat mudah. Paling yang sulit adalah satu, ini teori. Sekarang teori mudah, ada Google Scholar, ada Scopus, ada segala macam, tinggal buka kelihatan. Kita mencari dengan keywordnya. Jadi ibu kalau kita dengan tuntutan, ikuti perkembangan tuntutan. Jadi jangan saya udah begini, saya punya anak, saya mesti ngurus ini, saya kalau perempuan kan tangannya 10. Kalau bapak tangannya cuma 1, bapak disiapin istri. Kalau istri mau jalan, siapin masak, siapin ini, siapin itu, siapin semua beres, baru kita berangkat. Di kantor pun kadang-kadang mikir, saya nanti pulang makan apa ya? Mampir dulu ke pasar, beli ini, beli itu, masak buat makan malam, besok buat makan paginya. Bapak-bapak nggak pernah mikir itu. Ya, makanya dikasih hadiah, ibumu, baru Allah yang kasih hadiah. Sehingga saya salut kalau ada ibu-ibu sambil jadi ibu rumah tangga juga menjadi guru FEVA. Jadi slogannya adalah budak nggak? Saya nggak punya budak. Kalau bilang bapak ibu nggak punya budak, bapak dan ibu bukan guru PJOK yang baik. Yang kedua, ada gudang, di gudangnya kosong. Bapak dan ibu bukan guru PJOK yang baik. Masuk ke gudang, ada modifikasi tadi, bola voli. Jangan 1, 2, yang banyak. Ada modifikasi golf, ada modifikasi kriket, ada modifikasi semua modifikasi untuk kebugaran dasar. Jadi orang belajar modifikasi golf, modifikasi kriket, modifikasi bisbol, modifikasi segala macam, tujuannya satu, meningkatkan kebugaran dasar. Terus berikut adalah yang dulu SD, alatnya nggak ada, usah gimana, lakban, tempelin lakban, seret, di kelas apa di jalan apa di lapangan, kasih lakban, jalan, ditimang, jalan itu jalan ke depan, jalan ke depan, jalan ke belakang. Jalan ke samping, ke mundur. Jalan geser, jangan. Oh, dia potong sih. Jalan lari mundur, lari samping. Bikin dapat mundur lagi. Samping. Dia tes anak, tes agility. Tes agility siap dengan anak semua. Lakukan, kita lihat aja. Nah, kita bikin ekstrim. Ekstrim paling bisa, ekstrim paling nggak bisa. Ini ekstrim aja, Bu. Bu, bagaimana solusinya bagi sekolah yang terus terang kalau di sini daerah pegunungan sebahagian halamannya pun nggak ada gitu. Halamannya untuk melakukan gerakan-gerakan itu tidak ada gitu. Jadi mungkin banyak guru olahraga ini nggak ada halaman. Kaget saya. Karena guru aja terbentang. Kalau nggak ada halaman, pastinya cari tempat ada. Teori itu gampang. Yang pada saat di lapangan itu kami. Iya. Kalau kantong nggak pas nggak bisa dimodifikasi. Anak lagi semuanya perlu. Ini aku bilang, strombol ya. Strombol. Apa sih ini? Adakah keinginanmu tombol jalan hidupmu? Ada keinginan dalam hidupmu nggak? Ingin, ada nggak?
hari ini tanpa ada mungkin dari senior saya juga Pak Isaya PD untuk memfasilitasi kita di Kota Benar Meriah ini, mungkin kita juga nggak akan hadir di sini. Namun saya juga punya ikatan sejarah dengan khususnya Aceh Tengah, bahkan bukan hanya di Aceh tetapi khususnya di Jakarta. Bahkan saya sendiri pernah itu mendukung salah satu mungkin waktu di daerah, mungkin bahasa kayaknya lebih mengerti tentang makna sedikit ketika dia memberikan. Temanya kita perlu tak ada kopi tak ada cerita, lain kopi lain cerita, mari kopi ayo bercerita gitu. Nah, artinya kopi di Takengon ini kan kehidupan. Nah, makanya kita waktu itu ingin menunjukkan bahwa kopi itu bagian dari kehidupan, bukan hanya sekedar buat kita menikmati secangkir kopi. Jadi kita buat acara di Aceh Connection, dan kebetulan saya pada saat itu tahu bahwa di Jakarta itu punya kampung khusus gayo, namanya Jalan Geni Gayo di daerah Cibubur. Di situ tempat sanggar pegayon punyanya Pak Ulu. Mereka kan dididik di situ. Makanya saya punya ikatan. Maka kenapa kemarin saya ingin ke Benar Meriah? Salah satu pertimbangan saya karena saya melihat destinasi wisata yang lama saya sudah tidak pernah lihat di sini. Terakhir saya ke Takengon ataupun Benar Meriah ini tahun 2012. Dan sekarang saya tak dengar cerita tentang pengembangan pariwisatanya. Tapi kan kita ingin melihat situasi yang nyata bagaimana. Jadi ketika kita di Jakarta sedikitnya kita bisa merumuskan kira-kira desain dukungan dalam konteks apa sehingga ini mungkin dengan ada program-program dari Jakarta, dari berbagai elemen, sehingga kita pikir jangan sampai alam kita yang luar biasa ini wisatanya hanya musiman gitu. Karena dalam wisata itu dia perlu atraksi. Atraksi itu ada dua biasanya, atraksi buatan dan atraksi alam ataupun budaya gitu. Kita punya alam dan kita punya budaya. Makanya ini yang perlu dimunculkan, dan dalam konteks ini orang ger. Jadi saya pikir yang poin kedua saja, permainan tradisional unsur budaya bangsa. Karena budaya itu kan lahir hasil cipta rasa karsa kita semua. Artinya kenapa? Budaya itu ada pada diri kita. Saya misalnya orang Aceh, saya bukan membawa Aceh saja di Jakarta kemana, tapi saya juga membawa budaya saya. Ketika budaya saya bawa ke Jakarta atau kemana, akan terjadi namanya kultural kontak, pertemuan antara dua budaya atau berbagai budaya. Di dalam konteks budaya itu ada namanya akulturasi. Akulturasi itu antara pertemuan dua budaya, kemudian budaya tersebut saling berhubungan. Artinya apa berhubungan? Saya budaya Aceh, ini budaya. Jadi ketika bertemu kita akan saling menggunakan budaya itu tanpa meninggalkan identiti atau budaya lama. Artinya kita walaupun bertemu dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, kita bisa menerima budaya itu, namun kita tidak meninggalkan budaya yang sudah ada melekat. Permainan-permainan yang kita harus melakukan namanya tadi sudah sampai konsentrasi. Ada permainan tradisional itu Aceh itu yang harus membuat kita untuk konsentrasi. Itu bagian daripada mengenal dirinya gitu. Mengenal temannya. Di dalam permainan tradisional Aceh ini banyak sekali unsur sosiologisnya, interaksi antara sesama temannya. Dia bukan hanya mengenal dirinya, tapi dia harus mengenal temannya gitu. Kemudian mengenal alamnya, udah sangat jelas banget. Di daerah Aceh Selatan ada salah satu daerah Aceh Selatan mungkin. Di situ kan kita tahu bahwa tempatnya binatang buas harimau gitu. Di situ ada nama permainan namanya merimu-rimu. Itu untuk mengenal alamnya. Jadi dalam permainan itu anak dikenalkan edukasi untuk menjaga diri dari serangan-serangan yang seperti itu. Itu mengenal alamnya. Mengenal Tuhannya di dalam permainan tradisional Aceh. Ada salah satu permainan namanya makah-makah. Makah-makah itu permainan terdiri dari dua titik. Titik pertama anak-anak berdiri di sini. Kemudian ada titik sasarannya di ujung. Setiap 5 langkah ada titik yang akan terjadi pemeriksaan. Jadi anak-anak ini bawa batu dari belakang jalan. Kemudian di sana ada orang yang akan memeriksanya, menebak. Ketika batunya salah ditebak, orang ini mundur.
Tapi ketika benar, mereka berganti posisi untuk mencapai tujuan Mekah-Mekah tadi. Di situ berarti ada nilai spiritual, nilai keislaman yang cukup kental dalam permainan tradisional Aceh. Makanya saya berpikir memang dianggap main-main ya, tetapi dalam permainan itu jangan kita menganggap bisa dijadikan permainan tanpa dasar. Berangkat dari beberapa aspek-aspek riset yang saya kaji dari beberapa sumber literatur, mungkin abang bisa cek yang di sumber literaturnya. Nah, ini dasarnya. Ada 3 referensi saya gunakan yang saya dapatkan dan sangat terbatas loh. Inilah yang menjadi sumber saya untuk melihat permainan apa yang ada pernah terinventarisasi di dalam literatur tadi. Dan kemudian saya memilih dan saya lihat nilainya, kemudian saya memutuskan rupanya benar. Hingga kemudian mungkin kembali lagi Bang. Itu secara studi literatur dulu, Bang Dewi. Kemudian baru poin yang kedua, literatur udah ketemu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian secara empirisme atau fakta di lapangan. Karena kalau kita bicara teori sudah ketemu tadi, secara ilmiah banyak nilai-nilai yang ada di dalam. Itu yang sangat luar biasa. Kemudian memudarnya eksistensi permainan tradisional Aceh. Kenapa bisa memudar? Memudahnya bukan sekarang loh, bukan karena ada pengaruh digital. Memang pengaruh digital ada, itu salah satu aspek. Aceh kita tidak boleh lupakan daerah konflik. Ketika tahun 2000 permainan di Aceh mulai menghilang karena tidak ada lagi permainan malam ketika bulan purnama yang biasanya selesai kita pulang kita main. Tidak ada lagi permainan karena sudah ada permainan yang sangat ekstrim pada saat itu, sehingga permainan yang malam pada saat hilang, tidak ada lagi kan Pak. Nah, kemudian bertambah kemudian dengan pengaruh teknologi digital, game, baik game online atau permainan-permainan yang dibuat untuk konsumtif yang kapital, membuat ini semakin memudar. Kemudian yang terbaru dengan akhirnya saya dengar di Aceh, bahkan saya mungkin terasa miris karena kita terkenal dengan Bitcoin sekarang di Aceh. Jadi coba lihat anak-anak kita sekarang, bahkan orang-orang terdekat kita, adik-adik kita yang masih remaja-remaja itu sudah bahkan gila dengan Bitcoin. Ini kan salah satu aspek yang membuat semakin